قرآن كريم محفوظ، والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah dan pengantar dalam pembahasan akhlak yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan kita juga sudah menjelaskan tentang bagaimana kedudukan akhlak di dalam Islam dan bagaimana keutamaan orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Juga kita menjelaskan tentang beberapa perkataan ulama salaf tentang akhlak dan berbagai macam jenisnya, dan beberapa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu itu ya, dan seperti yang kita jelaskan bahwa akhlak-akhlak yang disebutkan oleh para ulama, ya contoh-contohnya pada pertemuan yang lalu, itu semua masuk di dalam pembahasan akhlak ini. Ya, dan beliau menjelaskan di dalam bukunya tentang hal itu. Dan meskipun demikian, beliau kemudian memilih beberapa akhlak-akhlak yang baik yang menurut beliau perlu beliau tuangkan di dalam bukunya untuk menjadi panduan bagi kita sebagai umat Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan beliau mulai menyebutkan beberapa akhlak yang mulia, dan yang pertama kali beliau sebutkan adalah akhlak-akhlak yang berkaitan tentang diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa persoalan akhlak ini, beberapa di antara ya saudara kita itu keliru di dalam menerapkannya. Di antara mereka ada yang membuang masalah akhlak ini. Ya, mereka hanya mengatakan ya pokoknya masalah akidah saja, lalu kemudian mengabaikan persoalan akhlak ini, membuang secara keseluruhan. Ya, ada juga yang menerapkan sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Ada juga yang menerapkannya ya ke orang-orang tertentu. Kita dapati ada orang yang baik akhlaknya ke orang-orang tertentu. Ya, kepada temannya biasanya akhlaknya baik, tetapi kepada keluarganya misalnya, ya dia
menanggalkan akhlak yang baik itu, tidak menerapkannya di dalam rumah tangganya, atau sebaliknya, di dalam rumahnya dia baik kepada keluarganya, tetapi kepada orang lain dia kemudian tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik itu. Dan kekeliruan yang paling parah adalah ketika akhlak itu hanya diterapkan kepada sesama manusia saja, tetapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia yang tidak berakhlak. Ya, dan ini yang paling parah. Ketika kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak baik, berakhlak mulia kepada sesama, tetapi kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama sekali tidak memiliki akhlak. Makanya beliau kemudian ya ketika menyebutkan dan menjelaskan ya beberapa akhlak yang perlu untuk diingatkan kepada pembaca yang membaca buku beliau, akhlak yang pertama yang beliau sebutkan adalah akhlak yang berhubungan dengan ya diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhlak ya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita baca bukunya ini, ya pasal yang kedua setelah penjelasan pasal pertama tentang akhlak ini dan mukadimahnya, beliau memasukkan akhlak as-sabr. Ya, beliau mengatakan al-faslu tsani, pasal yang kedua, pembahasan yang kedua, fi khalqis sabr wa ihtimalil adha. Ya, ini yang beliau masukkan di dalam bukunya. Beliau mengatakan pembahasan yang kedua adalah pembahasan yang berkaitan tentang akhlak kesabaran. Ya, akhlak kesabaran secara umum dan ihtimalul adha. Ihtimalul adha artinya kesabaran terhadap gangguan atau hal yang tidak baik. Ya, ini yang beliau sebutkan di dalam pembahasan akhlak yang pertama, yang harus menjadi akhlak yang seorang muslim menghiasi dirinya dengannya. Beliau mengatakan min mahasini akhlaqil muslim allati yatahalla biha as-sabr. Di antara akhlak yang baik yang seorang muslim harus menghiasi dirinya dengannya adalah akhlak kesabaran, wahtimalul adha. Ya, dan tahan terhadap segala macam gangguan. Ya, gangguan di dalam beragama ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau jelaskan apa sebenarnya artinya sabar. Ya, kita sering menyuruh orang bersabar. Kita sering mengatakan saya bersabar, tapi sebenarnya apa itu sabar? Beliau mengatakan amma sabar, adapun kesabaran, fa huwa habsun nafsi ala ma taqra. Menahan diri dari segala hal yang tidak disenangi. Aw ihtimalul makruh bi naw'in minar ridha wat taslim. Atau sesuatu yang kita tidak senangi ketika kita menjalankan agama kita, ada hal-hal yang kita tidak senangi di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan ridha dengan hal itu dan menerima hal itu. Ya, menerima hal itu tanpa ada keluh kesah. Ya, itulah yang dimaksud dengan sabar. Ya, itulah yang dimaksud dengan sabar kata beliau. Dan sabar yang paling beliau tekankan di sini adalah kesabaran di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di antara perintah Allah yang ringan, yang gampang, yang mudah. Tetapi ada beberapa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sulit untuk kita kerjakan. Perintah sholat misalnya, ya bagi sebagian orang, ya sholat subuh, ya begitu juga sholat zuhur ataukah sholat asar atau sholat-sholat tertentu, mereka berat melakukannya. Ya, mereka berat melakukannya. Ada di antara orang, ya, yang kalau siang hari kuat mengangkat beban yang sangat berat, tetapi di subuh hari selimutnya saja dia tidak bisa angkat, matanya saja dia tidak bisa gerakkan. Padahal kalau pagi hari, ya dia olahraga itu larinya sampai 100 km kalau lari. Ya. Kalau bekerja dia bisa mengangkat beban yang sangat berat. Tetapi di pagi hari, di subuh hari, ya ketika datang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sangat berat untuk membuka matanya.
menggerakkan ya kelopak matanya supaya terbuka. Berat rasanya. Ya, berat rasanya kenapa? Ya, lagi nyenyak-nyenyaknya tidur. Ya. Nah, di sini kata beliau, di sini kalau kita mau menerapkan tentang makna kesabaran menurut beliau, di sini perlu kita terapkan kesabaran. Memang meninggalkan tidur nyenyak itu berat. Ya, tetapi begitulah ketika seorang muslim mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran di dalam menjalankannya. Ya, butuh kesabaran ketika menjalankannya. Puasa misalnya. Puasa. Ya, bayangkan subuh hari kita bangun makan. Ya, kita menahan lapar. Ya, hal-hal yang sebenarnya mubah ya di hari-hari yang lain menjadi haram untuk kita konsumsi. Makanan yang seharusnya ya kita boleh memakannya di hari-hari yang lain, kita tidak boleh memakannya di bulan puasa. Kita bersabar dengan hal itu. Istri yang halal, iya, istri yang halal. Kalau kita sudah punya istri, itu menjadi haram. Iya, berat melakukannya. Iya, di sini kata beliau butuh kesabaran, dan disitulah sebenarnya makna dari kesabaran itu. Ya, disitulah makna dari kesabaran itu harus kita terapkan. Kita harus bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Iya. Ya, mengeluarkan zakat. Iya. Kita 1 tahun kumpulkan tabung. Ya, di akhir tahun kita diperintahkan untuk mengeluarkannya. Kita harus bersabar dengan hal itu. Ya, disinilah makna kesabaran itu. Kita sangat mencintai harta kita, menyukai harta kita. Kita kumpulkan semampu kita. Ya, peras keringat banting tulang, tetapi ternyata di akhir tahun kita diperintahkan untuk mengeluarkan beberapa bagian. Nah, disinilah ya perlu makna kesabaran itu kita terapkan dalam menjalankan perintah Allah. Begitu juga menjauhi larangannya. Iya, menjauhi larangannya. Kita dilarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah itu memang iya selalu terasa lezat ya ketika kita melakukannya. Ada godaan ketika kita ingin melakukannya, ya, tetapi kita dilarang untuk melakukannya. Kita tidak boleh melakukannya. Iya, berat untuk meninggalkannya, tetapi harus kita tinggalkan. Iya, nah disinilah ketika berat itu kita rasakan, kita harus bersabar dengan hal itu. Kita harus bersabar dengan hal itu. Iya, makanya beliau mengatakan muslim, ya, seorang muslim ketika dia dikatakan muslim, yahbis nafsahu ala ma taqrahu min ibadatillahi wa ta'atihi. Ya, dia harus menjaga dirinya dari apa-apa yang dia tidak senangi di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulzimuha bidzalika ilzaman. Ya, dan dia harus mengharuskan dirinya untuk itu. Ya, dia harus memaksakan dirinya untuk bersabar dengan hal itu. Ya, wa yahbisuha duna ma'asillahi fala yasmah laha biktirabiha. Begitu juga di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menahan dirinya. Jangan sampai dia melakukannya dan dia tidak mengizinkan dirinya untuk terjatuh di dalamnya. Ya, dia tidak mengizinkan dirinya untuk terjatuh di dalamnya. Apa maksudnya ini? Dia tidak mengizinkan dirinya untuk terjatuh di dalamnya. Iya. Artinya ada orang yang mengizinkan dirinya untuk bermaksiat. Iya. Ada orang yang mengizinkan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, maksiat adalah tempat terakhir dari langkah syaitan itu. Maksiat itu ada mukaddimahnya kalau antum tahu. Maksiat itu ada mukaddimahnya kalau antum tahu. Dan Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan kalau dia menggoda manusia, jarang ada syaitan yang langsung mengatakan mari berzina. Ya, tetapi ada langkah-langkahnya. Ada mukaddimahnya, ada pendahuluan-pendahuluannya. Apa pendahuluan-pendahuluannya zina misalnya? Dari apa?
Tidak ada orang kalau dia bertemu dengan wanita, dia langsung mengatakan, "Dek, mari berzina." Ya. Tapi ada langkah-langkahnya. Apa itu? Memandang dulu, melihat. Iya. Setelah dilihat itu cantik, ada godaan untuk kenalan. Setelah kenalan apa? Minta nomor teleponnya. Ya, lalu kemudian di WhatsApp. Setelah nyaman di WhatsApp, beranikan diri untuk menelpon. Setelah ditelepon, ternyata nyambung, ajak ketemuan. Ajak ketemuan, setelah ketemuan ternyata cocok, ditemani jalan pacaran. Ya, begitu seterusnya sampai kemudian ujung-ujungnya ketika laki-laki dan perempuan itu bertemu berdua tanpa ada ikatan, ya yang dia inginkan hanya terakhir adalah zina. Nah, orang yang membiarkan dirinya terjatuh di dalam langkah-langkah syaitan ini, dia adalah orang yang membiarkan dirinya terjatuh di dalam kemaksiatan. Ini maksudnya kata beliau. Jangan biarkan diri kita, jangan izinkan diri kita terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan secara umum ada mukaddimah-mukaddimahnya. Ada mukaddimah-mukaddimahnya. Salah seorang hikmah mengatakan, habiskan waktumu di dalam ketaatan. Kalau kalian tidak menghabiskan dirimu di dalam ketaatan, maka waktumu akan menghabiskanmu di dalam kemaksiatan. In lam tushdil nafsaka fit ta'ah syagalatka bil ma'siyah. Jiwamu kalau engkau tidak menyibukkannya dengan ketaatan, maka dia akan menyibukkanmu di dalam kelalaian. Orang yang tidak menyibukkan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah, lihat, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan. Dan kapan kita membiarkan diri kita seperti itu, artinya kita mengizinkan diri kita terjatuh di dalam kemaksiatan. Makanya harus selalu dikondisikan diri kita, jiwa kita, agar dia bisa senang dengan ketaatan. Dia kemudian terbiasa dengan ketaatan itu. Ini mukaddimahnya kemaksiatan secara umum. Berteman dengan orang-orang yang senang dengan berbuat maksiat, itu juga mukaddimah. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang senang dengan kemaksiatan, dengan alasan solidaritas, nantinya dia akan mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan itu. Kalau kita selalu jalan dengannya, kita sudah sering menggambarkan ini. Kalau antum berteman dengan anak TKTPA, meskipun antum tidak bisa mengaji, itu lama-lama nantinya antum akan bisa mengaji. Kenapa? Karena antum akan malu. Ketika anak-anak TKTPA itu sudah memurojaah bacaannya, antum tidak bisa begini. Tapi coba berteman dengan para pelaku kemaksiatan, nanti akan dibiasakan juga dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang seperti ini mengizinkan diri mereka untuk terjatuh di dalam kemaksiatan. Kata beliau, jangan izinkan diri kalian terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'dan laha fi fi'liha mahma taqat lidzalika bi tab'iha wa asyad lahu. Jangan izinkan diri kita, meskipun kemaksiatan itu sangat menggoda, meskipun hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat disenangi oleh jiwa kita. Sangat disenangi oleh jiwa kita. Kemudian beliau mengatakan, wa yahbisuha 'alal bala'i idza nazala biha fala yatrukuha tajza. Dan kesabaran juga adalah menahan diri ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membiarkan jiwanya untuk berkeluh kesah. Wala taskhut. Dia tidak membiarkan dirinya untuk kemudian marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecewa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, idil jaza kama qala al-hukama, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli hikmah, alal fa'iti afatun. Kata beliau, keluh kesah terhadap sesuatu yang sudah terjadi itu adalah penyakit. Keluh kesah terhadap sesuatu yang terjadi itu adalah penyakit.
Ya, kata Rasulullah SAW, ketika sesuatu menimpamu, la taqulu law anni fa'altu kada wa kada la kana kada wa kada. Ya, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, kita tidak senangi, jangan ada di antara kalian yang kemudian mengeluh dan mengatakan seandainya saya tadi begini dan begini, mungkin akan begini dan begitu hasilnya. Ya, Rasulullah mengatakan jangan mengatakan itu. Fa inna law taftah abwaab syaitan. Karena perkataan law seandainya saya begini dan begini itu membuka pintu syaitan. Orang yang selalu berkeluh kesah dengan sesuatu yang sudah terjadi, kata beliau, adalah penyakit. Itu penyakit yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Wa 'alal mutawaqqa sakhafa wa sukh al-aqdari mu'atabatun lillahi al-wahid al-qahhar. Dan berkeluh kesah, begitu juga kesal, jengkel, marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, itu sama saja dengan mencela Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Ya. Ketika datang ujian, lalu kemudian kita tidak ridho, kita kesal dengan ketetapan itu, ya, ketetapan itu, apapun itu, kita kemudian marah, ya, kita tidak menerimanya, kita tidak bersabar dengan hal itu, ya, kata beliau, itu sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan nasib-nasib kita. Iya. Dan kiaskan ini ke semua hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, kita sudah hitung-hitung, ya, ya, modalnya, ya, sekian, kalau laku sekian maka untungnya sekian. Ya, kalau kita jual ini maka yang laku begini, untungnya akan segini. Tapi ternyata setelah kita melakukan itu jauh dari apa yang kita hitung-hitung, lalu kemudian kita tidak bersabar, kita berkeluh kesah, lalu kemudian kita marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah ini, rezeki yang telah Allah tetapkan ini, kata beliau, itu sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Itu sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Apapun usaha yang kita lakukan, ini ada anak muda mau menikah, misalnya, ya, kita selalu angkat ini karena, ya, contoh ini yang paling dekat dengan antum. Dia sudah pokoknya tempuh segala macam cara, ya, untuk bisa duduk di pelaminan bersama dengan wanita pujaannya. Dia hubungi murabbinya itu akhwat. Ustaz, saya mau lamar anak tarbiyata misalnya. Saya mau melamar murid tak? Ya. Dicocokkan biografinya sudah cocok. Ya. Lalu kemudian diaturlah, ya, perencanaan untuk bertemu dengan keluarganya. Tetapi setelah bertemu dengan keluarganya, banyak hambatan-hambatan. Ya. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Ya, sudah diusahakan semaksimal mungkin, ada saja penghalangnya. Nah, ketika itu terjadi, jangan berkeluh kesah. Terima itu dengan lapang dada. Iya, ketahuilah bahwa apa yang Allah pilihkan untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah jauhkan untuk kita, maka itu hal yang buruk untuk kita. Terima itu dengan lapang dada. Al-khair fi makhtarallahu lana. Ya, semua kebaikan itu adalah sesuatu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan itu yang harus kita ini. Dan kapan kita berkeluh kesah, maka kita kehilangan akhlak ini, kesabaran ini. Kita dianggap bukan orang-orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita murka, kita tidak senang dengan ketetapan itu, kata beliau, ini sama saja dengan mu'atabatullah. Iya, kita, ya, mengejek Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang Allah tetapkan untuk kita itu. Nah, kata beliau, dan untuk memiliki kesabaran yang seperti ini, untuk memiliki sifat sabar yang seperti ini, sabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan bersabar ketika ada ujian. Jadi di sini ada 3 kesabaran yang beliau ingin tegaskan. Sabar terhadap menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangannya, dan sabar di dalam melewati segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini 3 kesabaran yang harus kita miliki. Ya, ketika kita
ingin memiliki ketika kita menghiasi diri kita dengan akhlak kesabaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa terjadi, kata beliau, kita tidak bisa menjadi orang yang bersabar, atau ya kita bisa membantu diri kita untuk menjadi orang yang memiliki kesabaran ini dengan selalu mengingat janji Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang bersabar, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang murka dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian karena kemurkaannya, ya, karena ketidaksabarannya dia kemudian terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini beliau kemudian menyebutkan tentang dalil-dalil orang-orang, dalil-dalil tentang keutamaan kesabaran itu, dan perintah Allah tentang kesabaran itu, dan janji Allah bagi orang-orang yang bersabar apa saja yang akan mereka dapatkan. Ya, di sini beliau menyebutkan beberapa ayat. Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dan kata salah seorang ulama ahli tafsir sahabat, ya, Abdullah bin Abbas, kalau kalian mendengarkan satu ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkan pendengaran kalian, siapkan hati kalian untuk menerima perintah, karena akan datang perintah akan datang sesuatu yang sangat penting, sesuatu hal yang besar, yang agung, yang Allah sebutkan setelah kata ya ayyuhalladzina amanu itu. Dan yang diseru adalah orang-orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, bersabarlah, wasabiru warabitu, tetapkanlah diri kalian di dalam kesabaran, latihlah diri kalian untuk bersabar, warabitu, dan lakukanlah ribat. Ya, kita sudah jelaskan tentang ribat ini, ya. Yang menjaga di perbatasan ini juga butuh kesabaran di dalam menjalankannya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang menang. Allah juga mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan di dalam kesabaran dan mintalah pertolongan di dalam dengan salat kalian. Ya, karena kesabaran ini memang betul-betul menolong hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini penolong yang sangat besar bagi hamba Allah Subhanahu wa taala, sifat ini. Allah juga mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan sesungguhnya kesabaranmu itu datangnya dari Allah. Iya. Kita disuruh bersabar dan disuruh meminta agar Allah memberikan kita kesabaran. Ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Ya, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita menjadi orang yang bersabar. Iya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Iya. Penyihir Fir'aun itu dulu ketika mereka ingin disiksa, apa kata mereka? Afdal alaina sabra. Ya Allah, penuhilah hati-hati kami dengan kesabaran. Ya, kita meminta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi akhlak kesabaran ini kita memintanya kepada Allah. Ya, Allah lah yang memberikan kesabaran itu kepada kita. Iya. Allah juga mengatakan wasbir ala ma asabak. Ini jenis kesabaran yang ketiga tadi, bersabar atas ujian. Kata Allah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sungguhnya hal itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian. Allah juga mengatakan janjinya terhadap orang bersabar, wa basyiris sabirin. Ya, sebelumnya walanabluwannakum, kata Allah, dan kami akan menguji kalian bisyai'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, ya, mereka adalah orang-orang yang ketika tertimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim, mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbnya, wa rahmah, dan mereka mendapatkan rahmat.
wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini dalam ayat ini Allah mengatakan wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Allah akan menguji kalian. Ya, jadi kesabaran itu identik dengan ujian. Identik dengan ujian. Antum kalau antum mau tahu apakah antum itu jago membalap atau tidak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bawa mobil dan tes. Ya, cara antum bawa mobil, bagaimana cepatnya antum bisa? Kalau antum cuma bisa injak gas sampai lari 70 km, antum bukan pembalap. Ya. Tapi kalau lincah bawa 120 km per jam, ya, artinya antum tahu kualitas, bagaimana kualitas menyetir antum. Antum kalau mau tahu bagaimana apakah antum kuat lari atau tidak 100 meter, bagaimana caranya? Dengan dites. Nah, orang beriman, ikhwatiddin, kadang dia mengatakan, kenapa mesti diuji? Kenapa mesti ada ujian? Ujian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita, agar kita tahu bagaimana kualitas keimanan kita. Iya. Makanya Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan untuk mengatakan saya beriman, lalu kemudian mereka tidak diuji? Tidak. Tidak ada yang dibiarkan begitu. Iya, ketika mereka mengatakan bahwa mereka beriman, datang ujian Allah. Ujiannya itu apakah? Untuk Allah, agar Allah tahu keimanan kita? Tidak. Iya. Kata Allah, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji umat-umat sebelum kalian, lalu Allah tahu siapa di antara mereka yang benar dengan keimanannya, dan siapa di antara mereka yang hanya berbohong dengan keimanannya. Iya. Apakah kalau tidak ada ujian Allah tidak tahu kita beriman atau tidak? Allah tahu. Ya, tetapi Allah ingin membantu kita yang mengaku beriman ini, bahwa kita ini mengaku bahwa kita adalah orang beriman. Allah ingin membantu kita dengan ujian yang Allah berikan, ya, agar kita tahu apakah kita betul-betul beriman kepadanya atau tidak. Dengan ujian itu, karena banyak orang yang mengaku beriman. Iya. Dan di antara orang-orang yang beriman itu ada yang disangkal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kira ketika kita mengatakan kita beriman, ya saya ini orang beriman, alhamdulillah, saya ini adalah orang yang punya keimanan. Jangan kita menyangka ketika kita mengatakan itu, ya sudah selesai masalahnya. Tidak. Karena ada orang-orang yang disangkal keimanannya oleh Allah. Iya. Qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna ya Allah, kami sudah beriman. Iya, tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah bahwa kami sudah masuk Islam. Jadi beda itu muslim dengan mukmin. Kalau orang Islam, iya jelas kita Islam, tapi apakah kita orang beriman? Nah, keimanan ini perlu diuji, dan salah satu di antara ujian itu adalah ujian keimanan. Ujian ketika datang perintah Allah, ujian ketika kita dilarang bermaksiat kepada Allah, ujian ketika datang ketetapan Allah yang berupa musibah yang menimpa kita. Itu dari situ kita bisa tahu apakah kita betul-betul termasuk orang yang benar dengan keimanan kita, ataukah kita ini hanyalah sekedar mengaku-ngaku saja. Katanya hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Iya. Kita akan diuji, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut. Iya. Dengan sedikit rasa lapar, kekurangan harta, ya, kekurangan makanan. Tetapi kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar.
yang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan tentang keutamaan kesabaran ini, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini pernah kita jelaskan dalam masalah kepemimpinan. Kita kadang mengeluh ketika kita mendapati pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai harapan. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami akan mengangkat untuk mereka pemimpin yang memimpin mereka dengan petunjuk kami, yang memimpin dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru. Ketika mereka menjadi orang-orang yang bersabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, ketika mereka bersabar atas ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah sempat singgung ini. Ya, kita mengatakan kita memang mengambil pilihan. Ya, kita memang mengambil pilihan. Ya, ketika ada jalan untuk merubah pemimpin dengan beberapa jalan yang mungkin tidak kita setujui, kita tidak menganggap sesuai dengan syariat, tetapi kita tetap melakukannya lirtikabi akhafud darrain. Tapi kita mengatakan bahwa memilih pemimpin itu, menjadikan pemimpin yang kita ya, pilih sesuai dengan harapan kita, itu jangan lupakan juga dengan mendidik umat ini. Ya, berdasarkan ayat tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan ini juga penting. Ya, ketika mereka bersabar, ketika umat Islam bersabar, dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin dengan Al-Quran. Ya, selama masih ada keraguan terhadap Al-Quran, maka mereka tidak bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Ya, itu sekedar tambahan. Kemudian sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan as-sabru dia. Sabar itu adalah cahaya. Ya, untuk tahu cahaya itu seperti apa ya manfaatnya. Coba matikan lampu sekarang, gelap, Anda bisa melihat atau tidak? Ya, kalau dalam ruangan ini saja, kalau cahaya itu hilang, kita tidak bisa apa-apa. Ya, coba kita matikan lampu baru kemudian suruh jalan semua. Iya, kira-kira ya semuanya bisa selamat sampai di depan tanpa ada yang tabrakan, ada yang jatuh. Ya mungkin ada yang tabrakan, ada yang jatuh. Padahal ini cuma mau keluar ini, mau keluar. Nah, bandingkan dengan kehidupan yang lebih besar. Antum di dalam menjalani kehidupan ini berapa puluh tahun? Kata Rasulullah SAW, as-sabru dia. Kalau antum mau mendapatkan cahaya di dalam kehidupan antum, jadikan kesabaran itu sebagai cahaya. Iya. Perlu ada yang namanya sabar. Iya, perlu ada yang namanya sabar. Jangan lupakan sabar di dalam kehidupan antum. Itu penting. Iya. Itu sangat penting. Dan ini kata Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan, man yasta'fif yu'ifahullahu. Siapa yang berusaha untuk merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Ya, iffah sebenarnya ini kemuliaan. Siapa yang berusaha menjaga kemuliaannya, maka Allah akan memberikan kemuliaan untuknya. Wa man yastaghni yughnihillah. Dan siapa yang merasa cukup, yang ingin merasa cukup, maka Allah akan memberinya perasaan selalu merasa cukup. Wa man yatasabbar yusbirullah. Dan siapa yang ingin bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran di dalam hatinya. Wa ma a'ta wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Dan tidak ada satupun pemberian Allah yang lebih luas, yang lebih baik dibanding kesabaran, melebihi kesabaran. Ya kalau panci kita sabar uangnya, ya kalau Allah menjadikan kita menjadi orang yang bersabar, ya maka itu adalah pemberian yang tidak ada artinya, yang tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, itu adalah pemberian yang sangat besar. Ya, kalau Allah memberikan di dalam hati kita sifat kesabaran ini, bersyukur, karena tidak ada pemberian yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya melebihi sifat sabar ini.
Ya, dan ini juga menegaskan sekali lagi bahwa kesabaran itu datangnya dari Allah. Kita harus memintanya agar Allah menjadikan kita menjadi orang yang bersabar. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, menakjubkan keadaan orang beriman itu. Ya, menakjubkan. Kenapa Rasulullah mengatakan menakjubkan? Inna amrahu kullahu khair. Setiap keadaannya pasti baik. In asabahu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. In asabahu dharra sawara fakana khairan lah. Dan kalau dia mendapatkan keburukan, maka dia bersabar. Dan kita tidak bisa mendapatkan itu kecuali pada orang beriman. Artinya apa? Syukur dan sabar itu tanda keimanan. Dan kita tidak bisa dapat itu ya kecuali ada pada diri orang yang beriman. Kalau ada orang yang kalau diberikan nikmat dia bersyukur, ketahuilah bahwa dia orang beriman. Tapi kalau dia tidak bersyukur, tidak sempurna keimanan orang itu. Kalau ada yang tertimpa musibah dia bersabar, maka ketahuilah bahwa dia orang beriman. Sudah benar keimanannya. Dia mengaku beriman dan sudah benar keimanannya, pengakuan. Tapi kalau dia tertimpa musibah lalu kemudian dia tidak bersabar, meskipun dia mengaku beriman, iya, dikhawatirkan pengakuannya itu diingkari nantinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersabar ikhwas sekalian, bersabar pada saat pertama kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik, tertimpa musibah misalnya, pada saat kejadian pertama, makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu dinilai dari permulaannya. Iya. Ada orang yang hilang motornya misalnya. Iya. Manokok-nokok ya Allah. Mengeluh dulu. Nanti dia puas manokok-nokok, baru kemudian ya mau pilih apa? Takdirnya Allah. Itu tidak bersabar namanya. Itu tidak bersabar namanya, karena as-sabru inda sadmatil ula. Pada saat pertama kejadian terjadi harus bersabar. Dan ketika kejadian itu terjadi dan setelah kejadian itu terjadi, di situ dinilai kesabaran. Ada juga orang di awalnya, mau pilih apa? Tapi pas pulang di rumahnya dan naik motor dan nanya, tapi mandokok-nokok. Iya. Kesabaran itu dinilai dari sebelum, ya, pada saat dan setelahnya. Pada saat dan setelahnya. Kemudian dalam hadis tentang anak Rasulullah SAW, ya, Fatimah, di sini tidak disebutkan tapi beliau adalah Fatimah. Ketika anaknya Umamah yang masih kecil mau meninggal dunia, dia mengirim utusan kepada Rasulullah yang waktu itu beliau masih berada, ini tidak ada di buku ya, penjelasannya kita dapat dari syarah hadis. Beliau Fatimah mengutus kepada bapaknya, kepada Rasulullah SAW yang waktu itu sedang bersama dengan sahabatnya mengajarkan ilmu agama. Utusan itu mengatakan, ya Fatimah memintamu untuk datang. Fatimah meminta engkau wahai Rasulullah untuk datang karena anaknya Umamah sedang sekarat. Iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya sebentar. Ya, silakan bersabarlah dulu sebentar. Iya. Kemudian tidak berselang lama, ketika dia lihat Umamah ini sudah kritis, dia mengirim utusan lagi untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi waktu itu Rasulullah SAW masih bersama dengan sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah menunjuk utusan itu untuk pulang. Nanti ketiga kalinya, ketika Umamah sudah meninggal dunia dan Rasulullah sebenarnya sudah mau beranjak pergi, dikirim utusan kepada beliau untuk menyampaikan bahwa Umamah cucunya sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ikra'has salam, sampaikan salam kepada orang tuanya, kepada Fatimah anak saya. Wa qul laha, dan katakan kepadanya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Dan ini juga doa yang kita sampaikan ketika kita berbela sungkawa, bertakziah kepada orang yang meninggal kerabatnya.
Ya, seperti doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anaknya ketika cucunya meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW, sampaikan salam kepadanya dan katakan, Inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya Allah berhak untuk mengambil apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta. Dan dia juga berhak untuk mengambil apa yang telah dia berikan. Wa kulla syai'in bi ajalin indahu bi ajalin musamma. Dan semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ajalnya. Fantasbir wa tahtasib. Bersabarlah dan harapkanlah pahala di dalam kesabaranmu. Iya, harapkanlah pahala di dalam kesabaranmu. Ya, dan sebagai tambahan faidah, ini juga doa yang kita sampaikan ke orang ketika kita bertakzim. Ketika kita mengucapkan belasungkawa terhadap keluarganya yang mau meninggal. Iya, kemudian dalam hadis qudsi Allah mengatakan, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah." Kata Rasulullah SAW, kata Allah, di dalam hadis qudsi, kalau saya menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, bagaimana terjemahannya di situ? Menghilangkan dua yang dicintainya, penglihatan kedua matanya. Iya, kedua matanya. Kalau di dalam beberapa buku terjemahan dan terjemahannya salah, ya mereka ada yang menerjemahkan dengan kedua orang anaknya. Itu pun terjemahan yang keliru. Dengan dua hal yang dicintainya maksudnya kedua matanya. Kata Allah di dalam hadis qudsi ini, kalau saya menguji hambaku dengan dua hal yang dicintainya, artinya Allah mengambil kedua penglihatannya, lalu kemudian dia bersabar, awwadtuhu minhumal jannah. Saya akan mengganti keduanya dengan surga. Dengan surga. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan buta, atau Allah takdirkan sebelumnya melihat lalu kemudian tidak bisa melihat. Saya ini termasuk di antara yang diuji dengan itu. Sudah minus 6. Kalau saya tidak pakai kacamata di jalan, saya kadang tidak pakai kacamata itu naik motor. Jangan ada marah kalau misalnya sapa saya dari jauh saya tidak lihat. Ya, jangankan antum jauh, kalau saya buka kacamata di sini saya tidak bisa lihat mukanya Mas Sardi. Saya tidak bisa lihat lagi mukanya Mas Akir. Minus 6. Bersyukur antum yang masih tajam penglihatannya. Ya, tapi ada hikmahnya. Ya, kalau saya buka kacamata saya tidak bisa lihat perempuan itu yang lewat. Ya, tidak perlu betul basar. Otomatis tidak bisa lihat orang. Jangankan perempuan, laki-laki juga yang lewat itu saya tidak bisa lihat mukanya. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis ini, dia bersabar, maka Allah akan ganti surga untuknya. Itu di akhirat. Di dunia Allah terkadang ganti dengan yang lebih baik. Kita mungkin kadang tahu ada orang buta, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, diambil oleh Allah penglihatannya sejak lahir. Tapi Allah berikan dia kemampuan yang lain. Allah pertajam indranya yang lain. Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini mengatakan, kita kadang dapati ada orang buta, dia bisa telepon taksi. Dia bisa telepon taksi dari handphonenya dan naik taksi pulang ke rumahnya. Dan dia tahu berapa kecepatannya itu taksi, dan kalau sudah ada perempatan dia bilang belok kanan, belok kiri, sehingga di depan. Supir taksinya tidak tahu, tapi dia sendiri tahu di mana rumahnya. Kita kadang lihat ada orang buta, kalau sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dikuatkan indranya yang lain, pendengarannya, atau indra-indranya yang lain, dia berjalan seperti orang biasa, seperti orang yang bisa melihat. Bahkan ada orang buta yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan lebih baik dibanding orang yang bisa melihat. Dia bisa baca Quran, bahkan menjadi penghafal Al-Quran, mengalahkan orang-orang yang bisa melihat. Antum coba buka YouTube, cari di YouTube itu nama Mu'ad, penghafal Al-Quran, seorang anak kecil di Mesir. Umurnya masih belasan tahun, mengalahkan kita ini yang sudah puluhan tahun hidup dengan penglihatan. Dia bisa menghafal Al-Quran. Kita harus malu sebenarnya. Dia bisa menghafal Al-Quran, ikhwas sekalian.
Ya Mu'adz ini dia bisa menghafal Al-Quran padahal matanya buta. Ya, dan ketika dia menceritakan itu ke seorang presenter televisi yang mewawancarainya, ya bapaknya mengatakan awalnya anak saya ini waktu dia berniat untuk menghafal Al-Quran saya kebingungan karena tidak ada guru penghafal Al-Quran di sini. Kecuali ada yang sekian puluh kilometer dari rumah saya. Cuma itu gurunya. Dan hanya bisa mengajar 1 atau 2 kali 1 pekan. Tapi karena kesungguhannya anak saya ini, saya akhirnya memboncengnya di jalan. Ya, kalau untuk memanfaatkan waktu, setiap ada hafalan barunya saya catat, lalu kemudian saya simpan di dashboard motor saya. Ya, dia membaca Al-Quran, memurojaah hafalannya, dan saya lihat, saya benarkan hafalan sampai akhirnya dia bisa hafal Al-Quran. Anak buta mengalahkan kita yang bisa melihat. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Syekh bin Baz buta tapi jadi ulama besar. Mufti Saudi yang sekarang, ya Mufti Saudi itu juga buta. Ya, dia bisa menjadi alim ulama. Ya, mengalahkan kita ini yang bisa melihat. Di dunia saja ada orang-orang yang diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang lebih baik, diganti dengan yang lebih baik. Itu Mu'adz waktu dia ditanya, kalau nantinya kamu seandainya kamu punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, apa yang kamu minta? Ya mungkin kita akan beranggapan dia akan meminta agar matanya dikembalikan, tapi ternyata tidak. Ya, dia justru bersyukur dengan mata itu. Bahkan dia mengatakan, mudah-mudahan dengan kesabaran saya dengan mata ini, dengan mata yang ini, saya nantinya dimudahkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi teringat kisah anak ini ketika membaca hadis ini tadi. Diambil penglihatannya. Ya, dan begitulah sebenarnya di dalam salah satu akal yang sahih, ya dikatakan bahwa ketika sesuatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita bersabar, awadahullahu khairan minhu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kuncinya apa? Kuncinya bersabar. Seorang sahabiat ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika suaminya meninggal, ya dia mengingat sabda Rasulullah SAW bahwa siapa yang ketika dia kehilangan sesuatu, ya dia kemudian membaca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minhu. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpa saya dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ya, sesuatu diambil oleh Allah, dia berdoa lalu kemudian dia mengatakan, ya gantilah dengan yang lebih baik. Ketika dia berdoa dengan doa itu, dia selalu mengatakan, tapi tidak ada perasaan menurut saya perasaan saya laki-laki yang lebih baik dari suami saya yang meninggal itu. Tapi dia tetap berdoa dengan doa itu dan bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana takdirnya? Dia ternyata dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika kita bersabar dengan sesuatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu kemudian kita berdoa, Allah berikan pahala dari musibah itu. Lalu kemudian kita berdoa agar digantikan yang lebih baik, insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, man yuridillah bi khairan yusibuhu minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah akan memujinya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan yang datang dari Allah itu berbanding lurus sama dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah ketika dia mencintai suatu hamba, suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhit falahu sakhat. Siapa yang murka, maka Allah juga akan murka kepadanya. Dan Rasulullah mengatakan, ma yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah. Dan tidaklah seorang hamba terus-menerus ditimpa musibah dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan anak-anaknya, lalu kemudian dia bersabar, kecuali dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki dosa.
dia tidak memiliki dosa. Bersabar. Ya, dan memang ya ujian ini yaitu balasannya surga. Ya, makanya kita diminta untuk bersabar. Ya, dan tidak main-main balasannya. Kata salah seorang ustaz, seandainya balasannya kipas angin, iya, tapi ini kan balasannya surga. Ya, makanya memang berat, kita dibutuhkan untuk bersabar. Seandainya balasannya hanyalah mesin cuci misalnya, kipas angin atau hal-hal yang lainnya, ya, maka mungkin juga ujiannya akan mudah. Ya, tetapi karena balasannya surga, ya maka ujiannya juga akan berat. Iya. Kemudian beliau mengatakan, ammal ihtimalul adha fa huwa sabr walakinahu asyaq. Adapun bersabar terhadap gangguan di dalam menjaga keimanan kita, mempertahankan keimanan kita, itu juga bagian dari kesabaran, tetapi lebih berat lagi. Wa huwa bidha'atus siddiqin. Dia adalah barang berharganya para siddiqin, para orang-orang yang benar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Wa syiarus salihin, syiarnya orang-orang saleh. Iya. Dan kata beliau, wa haqiqatuhu an yu'tal muslim fi dzatillahi ta'ala fa yasbir wa yatahammal fala yurda as-sayyi'a bi ghairi hasanah wa la yantaqim bi dzatihi. Dan hendaknya hakikatnya seorang muslim ketika dia mendapatkan ujian, hal yang dia tidak senangi, ya untuk pribadinya, ya selama itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama itu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dan akan membalasnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman itu, mereka akan diuji di dalam mempertahankan ya keimanannya, di dalam membuktikan keimanannya. Bedanya ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdahulu itu berat ujiannya. Orang-orang terdahulu itu berat ujiannya. Ya, makanya di dalam salah satu hadis dikatakan inna asyaddal bala. Ya, semuanya ujian yang paling berat itu yang menimpa seorang hamba adalah ujiannya para nabi dan para rasul. Ya, di sini disebutkan beberapa contoh-contohnya. Beliau mengatakan, Abu Bakar Al-Jazair mengatakan seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan ka'anni anzuru ila Rasulillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan seakan-akan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, menceritakan tentang salah seorang nabi salawatullahi wasallamu alaihim. Darabahu qaumuhu, ya, ada kaumnya yang memukulnya, lalu kemudian wajahnya bercucuran darah, yamsahu dam an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, kaumnya memukulnya, wajahnya bercucuran darah, dia membersihkan darah di wajahnya, dan kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan sebenarnya ini pernah terjadi di dalam diri Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita membaca sejarahnya Rasulullah SAW, kita akan mendapati bahwa ujiannya beliau itu kompleks, pokoknya sempurna. Semua ujian yang mungkin diberikan kepada manusia, mungkin beliau sudah pernah mengalaminya semuanya. Apa ujiannya Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi? Apa ujiannya Rasulullah? Yang baca sejarah, coba sebutkan. Didustakan oleh kaumnya, dijauhi oleh keluarganya, yang mengingkarinya adalah pamannya. Beliau ya secara fisik pernah ya pada saat bersujud diletakkan kotoran hewan di punggungnya. Abu Lahab istrinya itu menebarkan duri di setiap jalan di depan rumah Rasulullah SAW dan jalan-jalan yang dilewatinya. Dia dicela, dicap, diberikan ya gelar-gelar yang tidak pantas. Ya kalau kita sekarang mungkin satu gelar saja, dua gelar saja, digelari teroris, digelari Wahabi, digelari aliran keras, mungkin cuma itu saja. Rasulullah sudah pernah dibilangi penyihir, dibilangi orang gila, dibilangi orang bodoh,
Iya. Gelaran-gelaran yang tidak pantas. Sampai puncaknya dia diusir oleh kaumnya. Dia diusir keluar dari kota Mekah. Iya. Pada saat beliau berdakwah ke Taif, tidak ada satupun pintu di Taif kecuali dia ketuk untuk diajak masuk Islam. Tapi semua penduduk Taif mengusirnya. Bahkan diusir keluar dari Taif, dilempari batu sampai ke bawah, kemudian kakinya berdarah-darah. Padahal jaraknya ketika beliau pergi ke Taif itu kurang lebih 60 mil, kalau saya tidak salah ingat. Jalan kaki, beliau pergi berdakwah. Saya tadi alhamdulillah dari Rapang ke sini naik motor, langsung disiapkan kursi. Antum mau dengarkan semuanya. Rasulullah tidak seperti itu dulu di Taif. Beliau jalan kaki bersama dengan anak angkatnya. Sampai di sana tidak ada yang mau dengar. Coba bayangkan, kalau antum jadi ustaz, antum pergi ceramah di satu masjid, pas antum masuk ke masjid semuanya bubar. Baru antum diusir. Bagaimana perasaannya? Itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Itu pernah dialami oleh beliau. Beliau pernah diboikot bersama dengan sahabat-sahabatnya bertahun-tahun. Iya. Beliau mau pergi beli makanan, tidak ada yang kasih beli makanan. Ada lagi penjual yang datang dari luar kota, orang-orang Quraisy borong semua itu makanan sehingga dia tidak bisa makan. Sampai di antara sahabat ada yang menceritakan, kami makan dari pelepah-pelepah kurma dan daun-daun kering. Coba bayangkan, Rasulullah pernah diboikot seperti itu. Di perang Uhud Rasulullah SAW pernah berdarah sampai rahangnya pecah. Iya, Rasulullah SAW pernah kelaparan, ya, sambil menggali parit pada saat perang Uhud. Iya. Semua ujian pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kehilangan orang-orang terbaiknya. Pamannya Hamzah terbunuh, istrinya Khadijah meninggal dunia. Iya. Dan apa tujuannya Rasulullah SAW? Iya, berdakwah agar hidayah sampai kepada kita, ikhwan sekalian. Hidayah sampai kepada kita. Beliau bersabar melalui itu agar hidayah sampai kepada kita, agar Islam ini, kebenaran ini sampai kepada kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, kata Allah pada diri Rasulullah SAW itu. Ya, beliau adalah orang yang tidak senang kalau sesuatu menimpa kita. Dia tidak ingin kita masuk neraka, dia ingin kita masuk surga. Ya, dia ingin kebaikan itu ada, kita miliki, kita dapatkan. Ya, makanya kemudian beliau bersabar dengan itu, dengan segala macam ujian itu, dan beliau memperlihatkan itu. Ya, beliau memperlihatkan kesabaran itu. Dan inilah ujian yang didapatkan oleh beliau, sahabatnya ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang beliau sebutkan di sini. Khabbab bin Arth. Iya, Khabbab bin Arth. Anu tahu Khabbab bin Arth ini termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam dan termasuk yang mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy. Beliau pernah ditanya oleh Umar, siksaan apa yang paling keras yang pernah dilakukan oleh orang Quraisy terhadapmu? Dia kemudian membuka bajunya dan memperlihatkan belakangnya ada lubang. Di belakangnya ada lubang. Dia kemudian mengatakan orang Quraisy dulu pernah memanasi batu, dia jejerkan di pasir, panasi batu yang runcing-runcing, lalu kemudian saya diseret di situ. Saya diseret di atas batu itu. Dan inilah hasilnya, lukanya yang berlubang itu di belakangnya. Ya. Dan beliau mengatakan, ya, suatu hari ketika siksaan ini sangat besar, syaqauna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kemudian datang berniat untuk mengeluh kepada Rasulullah SAW yang waktu itu beliau sedang berada di bawah Ka'bah. Lalu kemudian kami mengatakan kepada Rasulullah, ala tantasiruna, ala tantasir lana ya Rasulullah, tidakkah engkau mau meminta pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Ala tad'u lana, tidakkah engkau ingin meminta, berdoa untuk kami ya Rasulullah agar kami diberikan pertolongan? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qad kana min qablikum, dulu ada orang sebelum kalian, ada umat sebelum kalian, yukhadhu rajul, dia diambil, fayuhfaru lahu fil ard, fayaj'alu fiha, digali lubang untuknya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu, lalu kemudian thumma yu'ta bil minsyar, lalu kemudian diambil sisir dari besi, fayudha ala ra'si, bukan sisir, kayak gergaji, fayudha ala ra'sihi fayaj'alu nisfain, jadi dikubur separuh, lalu kemudian diambil gergaji, digergaji kepalanya sampai terbelah dua.
Iya. Ini diceritakan oleh Rasulullah ketika apa? Ketika Khubbab bin Arth sudah mulai kesakitan, tidak tahan dengan siksaan orang-orang Quraisy. Tetapi dia masih bertahan, mempertahankan keimanannya. Ya, ketika dia ingin mengeluh, ketika dia meminta Rasulullah untuk berdoa, Rasulullah justru menceritakan ini. Dulu, kata beliau, ada orang yang seperti itu sudah dikubur, lalu kemudian, ya, kami ini masih bernapas. Dulu ada yang dikubur, lalu kemudian digergaji terbelah dua. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kata beliau, yumasyad bi amsyadil hadid. Ada juga yang disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi wa 'azmihi ma yasuddu dzalika an dinillah. Disisir dengan sisir besi sampai kemudian memisahkan antara dagingnya dengan tulangnya. Tetapi siksaan itu tidak menjadikannya keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu siksaan orang-orang dahulu. Dan diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada Khubbab bin Arth yang waktu itu sedang kesakitan, disiksa oleh orang-orang Quraisy, disuruh untuk murtad, meninggalkan agamanya, keluar dari agamanya. Ya, tetapi Rasulullah menceritakannya supaya dia bersabar. Supaya dia bersabar. Begitu siksaan orang-orang dahulu. Dan coba bandingkan dengan ujian keimanan kita sekarang. Bandingkan dengan ujian keimanan kita. Apa ujian keimanan kita yang paling berat? Rajin pergi sholat. Sekali-kali ada hujan. Itu pun kalau hujan kita sudah cari fatwanya ulama. Ya, kalau sudah basah baju tidak perlu pergi. Apa ujian keimanan kita sekarang? Rajin menuntut ilmu, jaga hafalan Al-Quran. Iya, kemaksiatan, godaan kemaksiatan yang sebenarnya kita bisa mengatakan tidak kepadanya. Cuma itu ujian keimanan kita ya Pak sekalian. Dibandingkan dengan ujian keimanan orang-orang dulu, tidak ada apa-apanya ujian keimanan kita. Makanya sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak istiqomah, tidak ada alasan untuk putus sebenarnya kita ini. Kalau ujian keimanan dahulu seperti itu dan tidak ada yang menjadikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW untuk keluar dari agamanya, mereka tetap istiqomah, seharusnya kita lebih istiqomah lagi. Kenapa? Ujian keimanan kita tidak seberapa dibanding ujian keimanan mereka. Iya. Tidak seberapa dibanding ujian keimanan mereka. Iya. Makanya sangat heran kalau kita melihat ada orang yang putus. Dulunya rajin sholat, kemudian tiba-tiba hilang dari masjid. Dulunya rajin menuntut ilmu, tapi ternyata sekarang hilang entah kemana. Ya, dulunya ya semangat membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, tapi kemudian hilang di tengah jalan. Belum lancar, pergi entah kemana, tidak tahu kemana lagi, putus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ujiannya adalah sepele. Ujiannya masalah pekerjaan. Iya. Yang kadang kita tidak malu menyampaikan uzur-uzur itu. Ya mohon maaf, saya lagi jaga anak misalnya. Coba bayangkan kalau ujian keimanan kita sudah sampai misalnya seruan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita mengatakan saya jaga anak. Ya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik dahulu. Ya, orang-orang munafik dahulu itu, ya kalau Rasulullah dan sahabatnya pergi berperang, mereka mengatakan inna buyutana bi Allah. Rumah kami tidak ada yang jaga. Ya, pintar cari-cari alasan. Ya. Sampai ada Ustaz tidak mengatakan sekarang itu kita ini adalah orang yang punya seni di dalam membuat alasan. Ya. Kita kadang pintar sekali membuat alasan untuk menghindar dari perjuangan, dari berdakwah di jalan Allah, dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Iya. Dan itu sebenarnya adalah ujian. Ya, itu sebenarnya adalah ujian. Cuman sayangnya kebanyakan di antara kita tidak bisa lulus darinya. Ya, kita tidak bisa lulus dari ujian itu. Ujian yang seharusnya membuat kita malu ketika kita membandingkannya dengan ujian yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini ujian yang mereka dapatkan ikhwas sekalian, dan mereka bersabar untuk itu. Ya, dan ketika kita baca ini, ya harusnya menjadikan kita semangat.
Harusnya menjadikan kita menjadi orang yang tidak pernah berputus asa untuk selalu meminta kepada Allah agar kita dijadikan menjadi orang-orang, menjadi hamba-hamba yang bersabar di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sabar di dalam segala macam ujian dan hal-hal yang kita tidak senangi ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah, menjalankan agamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, poin penting yang beliau sampaikan di dalam buku beliau, ya, di dalam pembahasan kesabaran ini. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru datangnya dari pribadi kami yang lemah dan kami banyak beristighfar dengannya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran antum. Tidak ada yang tertidur. Ini juga bagian dari kesabaran ini. Ya, kesabaran ketika menuntut ilmu, jangan tidur. Itu juga bagian dari kesabaran yang kita harus menghiasi diri kita dengannya. Iya. Kalau kami dulu itu waktu kuliah, ya banyak hal-hal yang sepele kelihatannya, yang kami harus banyak bersabar. Ada beberapa ustadz misalnya, yang kalau beliau sudah masuk kelas, pokoknya kita tidak bisa masuk kelas lagi. Ya, ustadz kita itu yang sangat masyhur itu, pokoknya kalau beliau sudah masuk kelas, tidak boleh masuk kelas. Kita harus bersabar dengan itu. Ada Syekh saya dulu, Syekh Ad-Duwaish namanya, itu antum tidak boleh bergerak. Kawan antum bergerak langsung ditegur. Jadi pokoknya harus pandang ke depan terus, pandangan ke depan, tidak boleh balik ke kiri, balik ke kanan. Kalau beliau lagi mengajar. Ya, dan kapan antum balik, itu menandakan antum tidak mau dengar. Ada urusan lain dan antum langsung disuruh keluar. Ya. Dan ada ustadz kami dulu, ya, yang kalau beliau menjelaskan dan ada yang tertidur, pokoknya apa saja yang ada di depannya itu langsung dilemparkan ke orang yang tidur gitu. Ya, kalau saya alhamdulillah saya tidak suka dilempar, tapi saya minta antum bersabar dan saya bersyukur berterima kasih kepada antum ya, sampai sekarang masih bersabar. Alhamdulillah belum ada yang saya dapat tidur di dalam yang ngantuk banyak, tapi sampai tertidur tidak ada jadi. Dan itu juga bagian dari kesabaran. Saya ucapkan banyak terima kasih atas antum semua. Ini mungkin kelas sekalian, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau tanya silahkan. Tentang bab kesabaran ini tadi. Atau ada pertanyaan dari ini mungkin silahkan. Iya, silakan. Iya. Masalah adab sama akhlak apa bedanya? Iya. Jadi bisa dibilang sebenarnya ada persamaan antara adab dan akhlak itu. Kalau akhlak itu lebih mengarah ke sifat. Jadi sifat yang melekat pada diri seorang. Kalau adab itu bisa ke perilaku, lebih ke perilaku. Iya, dari akhlak itu muncul adab. Ketika akhlaknya seorang baik, sifatnya baik, maka adabnya juga akan baik. Akhlak misalnya sabar, akhlak misalnya tidak suka marah, tidak gampang marah, itu akhlak. Kalau adab misalnya, adab bermajelis misalnya, itu tidak bersandar, yaitu banyak ke perilaku, tidak bersandar pada saat ya ustadz menjelaskan, tidak menguap, atau kalau menguap misalnya dia tutup ini, itu adab. Itu adab, itu bedanya. Jadi adab lebih ke perilaku, kalau akhlak itu biasanya lebih ke sikap, lebih ke sifat. Paham ya? Jadi lebih ke perilaku kalau adab itu. Dan sebagian ulama ada yang menyamakan adab dan akhlak itu tidak ada bedanya, karena dia bagian dari kesatuan. Akhlak yang baik itu akan membuahkan adab-adab yang baik juga. Ada pertanyaan Mas. Iya. Bagaimana batasan ikhtiar? Apa? Bagaimana batasan ikhtiar? Ikhtiar di dalam masalah apa? Dalam segala hal. Apa itu ikhtiar? Apa? Berserah diri. Berserah diri. Bukan mungkin maksudnya. Ikhtiar itu berusaha. Ya, berusaha. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, misalnya orang yang sakit, mungkin kita kaitkan dengan persoalan kita ya, masalah kesabaran. Jadi ketika kita tertimpa musibah, itu tidak menafikan ketika kita menjadi orang yang bersabar, tidak menafikan untuk melakukan ikhtiar.
Iya. Usaha untuk sakit misalnya. Iya. Jangan ada yang mengatakan orang yang sakit lalu kemudian berobat itu dikatakan tidak bersabar. Tidak. Itu tidak menafikan antara keduanya. Ya, nah kalau ditanya bagaimana batasan ikhtiar itu, ya jadi segala macam usaha yang tidak melanggar syariat. Yang tidak melanggar syariat. Orang yang terkena penyakit, dia bersabar, menerima itu ya. Saya tak mau sakit, terkena penyakit. Yang pertama kali yang dia lakukan, ya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibrahim, "Idza maridtu fa huwa yashfi." Ya, kalau saya sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, itu yang perlu ditanamkan pada diri kita pertama. Kalau saya sakit, datangnya dari Allah dan Allah lah yang menyembuhkan. Iya, Allah lah yang menyembuhkan. Dan tidak menafikan ketika kita mengambil ikhtiar-ikhtiar yang tidak melanggar syariat, tidak menafikan kesabaran itu. Kita kemudian meminum obat. Rasulullah waktu sakit itu minum obat. Iya, Rasulullah ketika ada sahabatnya yang sakit itu diobati. Iya, dia suruh sabar dan tetap dia obati. Jadi ikhtiar itu tidak menafikan kesabaran itu. Dan bagaimana batasannya? Selama ikhtiar itu tidak melanggar syariat. Iya, selama ikhtiar itu tidak melanggar syariat. Lain persoalannya kalau ada orang yang sakit, dia katakan dirinya bersabar tetapi mengeluh lalu kemudian minum obat. Keluhannya itu dianggap dia tidak bersabar. Ya, keluhannya itu dianggap dia tidak bersabar. Wallahu a'lam. Ada salam sama Ustadz dan teman-teman. Iya. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Iya, jangan sampai yang titip salam itu yang sering hadir di sini. Ya, biasanya begitu. Allah. Wah, kembali motivasi banyak. Iya. Banyak yang malas. Iya. Itu butuh kesabaran memang itu menuntut ilmu itu. Iya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan lan tanalul ilm illa bisidq. Iya. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya di antara kesabaran. Kesabaran. Mudawamatul waqt. Ya, dan seterusnya. Saya lupa perkataannya. Katanya jaga siang. Oh, jaga siang. Kerja. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi lan tanalul ilm illa bisidq." Wahai saudaraku, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, zakaun, kepintaran, kecerdasan, wa hirsun, kesungguhan, wa ijtihadun, hirs dan ijtihad ini hampir sama, wa bulghah, uang, harta. Harta itu penting, perlu untuk beli buku, untuk beli halal yang lainnya, keperluan yang lainnya. Wa suhbatu ustadin, bersama dengan ustad, jangan belajar sendiri. Wa tuluz zaman, iya, dan sepanjang waktu, tidak boleh berhenti, tidak boleh putus-putus belajarnya. Dan itu butuh kesabaran. Ya, itu butuh kesabaran. Apa tadi yang pertama? Iya. Zakaun, yang pertama zakaun, kepintaran, kemudian hirsun, ya kesungguhan, ijtihad. Yang ketiga, wa bulghah. Bulghah ini harta, uang. Wa suhbatu ustadin, ya menemani seorang ustad, maksudnya belajar bersama dengan ustad. Kemudian yang terakhir tuluz zaman, sepanjang waktu, belajar sepanjang waktu. Ya, di dalam perkataan lain, hirsun wastibarun, ya kesungguhan, ambisi, lalu kesabaran. Bulghah, uang atau modal. Suhbat ustad, ditemani oleh guru. Tuluz zaman, waktu yang lama, sepanjang waktu.
Ya, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.